Sudah semuanya? Nah, yang kedua, magnet. Nah, nanti kita mau menguji coba magnet. Nah, yang ketiga, kemarin pantun yang sudah buat. Nah, pantun yang sudah semuanya sudah membuat pantun, saya akan Bu Risma cek siapa yang berani membacakan pantunnya. Nah, Bu Risma sudah siap. Oh, Bu Risma juga sudah membuat pantun. Juga sudah. Terus apa? Buku paket ya, buku paket IPA ya, Bu Fatma ya. Oke, sudah berapa anak Pak ini? Oke, 102 anak. 102. Nah, sudah sholat duha belum? Ada yang sudah sholat duha? Oke. Bisa kita mulai ya. Oke. Marilah kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Siap? Oke, hari ini Bu Risma akan belajar. Kita akan belajar tentang pantun. Nah, kemarin kalian sudah membaca di buku materi yang sudah ada di fotokopian ya. Materi pantun. Pantun itu apa sih? Sebutkan 3 ciri-ciri pantun yang bisa menyebutkannya. 1, lambaikan tangan. Ini baru pemanasan ya. Kameranya mana ini? Oh, baiklah. Ya, siapa? Faiza, sebutkan ciri pantun. Apa? 1. Setiap bait terdiri atas 4 baris. Iya, sekali. 2. Pantun, satu aja dulu. Pantun itu terdiri dari 4 baris. Ya, sebuah pantun terdiri dari baris pertama apa, baris kedua apa, baris ketiga 4. Nah, itu ada 4 buah baris. Oke. Ciri-ciri yang kedua. Nah, siapa yang berani? Siapa yang berani menyebutkan? Lambaikan tangan pada kamera. Siapa? Kina, 4B. Kina. Wow, namanya. Ciri yang kedua apa, Mbak? Baris 1 dan 2 sampiran. Baris 3 yang 1 dan yang baris pertama, baris 1 dan kedua itu adalah sampiran. Sampiran itu apa sih? Nah, sampiran itu pengantar. Nah, jadi belum merupakan isi, belum masuk ke dalam pantun, tapi dia adalah bagian dari pantun. Ya, terima kasih Mbak Kina. Ciri yang ketiga, siapa lagi? Siapa lagi yang berani? Ya, lambaikan tangan pada kamera. Siapakah? Oke, Naufal. Mas Naufal. Mas Gondrong. Ya, ciri yang ketiga apakah, Mas? Ya? Bersajak AB-AB. Bersajak AB-AB. Ya, kalau ada A, kalau baris pertama adalah A, yang paling belakang, maka terus baris kedua B, maka baris ketiga juga A dan B. Ya, betul sekali. Ya, itu tadi 3 ciri-ciri dari pantun. Tadi yang pertama adalah terdiri dari 4 baris, terus kemudian baris 1 dan 2 adalah sampiran, dan baris ketiga 4 adalah isi, terus kemudian yang ketiga adalah bersajak AB-AB atau AAAA. Bu mau bikin yang AAA semua? Ya, boleh. Boleh banget. Ini sudah ada berapa anak, Pak? Nih, baik. 135 anak. Oke. Ada yang mau membacakan pantun yang dimilikinya, yang sudah dibuatnya? Oke, boleh lambaikan tangan pada kamera. Ya. Hah? Tanya. Oke. Oh, namanya Tanya.
Oh, Fanya. Fanya, oke. Kita tanya ini nama orang. Oke, Mbak Fanya, coba dibacakan pantun yang sudah dibuat. Pantun nasihat. Buah Oh, stroberi, pantun nasihat. Ya, oke. buah stroberi kecil rupanya membuat kita jadi semangat. Buanglah sampah pada tempatnya agar lingkungan tetap sehat. Oke, bagus sekali. Buah stroberi, apa tadi? Buah stroberi kecil rupanya membuat kita jadi semangat. Buanglah sampah pada tempatnya agar lingkungan tetap sehat. Oh iya, buah stroberi kecil rupanya membuat kita jadi semangat. Buanglah sampah pada tempatnya agar lingkungan kita tetap sehat. Oke, terima kasih, bagus sekali. Tepuk tangan untuk Mbak Fanya. Terus kemudian ada lagi yang ingin membacakan. Nah, tadi ada suara perempuan, sekarang suara laki-laki dong. Siapa? Siapa lagi yang mau membacakan? Lambaikan tangan pada kamera. Ya, Mas Fawas, oke. Yo, ayo Mas, yang banter Mas. Yuk. Ya. Anak kecil minum jamu. Wah, Jamu diaduk pakai ranting. Apa? Anak kecil minum jamu. Jamu diaduk pakai ranting. Ingatlah selalu dalam hidupmu, hidup disiplin itu penting. Iya. Anak kecil seperti Pak Rio suka minum jamu. Terus kemudian jamu diaduk pakai ranting. Terus apa tadi? Ranting. Ingatlah selalu dalam hidupmu. Ingatlah selalu dalam hidupmu. Hidup disiplin itu penting. Hidup disiplin itu penting. Ya, ini juga bagus sekali pantunnya. Oke, terima kasih Mas Fawaz. Ada lagi yang lain? Mas siapa? Aska. Oke. Oh, belum. Siapa? Siapa? Oh, Pak Mas Aska yang tadi. Oke, ada lagi yang ingin membacakan pantun. Oke, lambaikan tangan pada kamera. Kansa Queen. Oke, ayo Mbak, bacakan yang banter ya. Ya. Mic-nya? Mic-nya dinyalakan dulu sayang. Ya. Belum terdengar. Ya, dikeraskan lagi dong mic-nya. Wah, ini gangguan teknis ya. Oke, nanti boleh ditulis dulu. Ya, kita ganti dulu. Ternyata mic-nya kurang banter. Oke, ada lagi yang lain. Masih banyak waktunya ya. Sambil menunggu teman-teman yang lain. Wow, Mas Aziz. Ayo, silakan Mas Aziz. Hayam Wuruk ya raja yang termansur. Wah, Gajah Madam ya tukang bangsa. Cinta ilmu sepanjang umur. Cinta bangsa sepanjang masa. Oke, ada Raja Hayam Wuruk juga. Hayam Wuruk. Ada Hayam Wuruk, Raja termasyur. Terus apa tadi? Gajah Madam ya tukang bangsa. Menyatukan bangsa. Cakep. Terus apa tadi? Cinta ilmu sepanjang umur. Mencari ilmu sepanjang umur. Ya. Cinta bangsa sepanjang masa. Apa? Yang terakhir apa Mas? Yang baris keempat? Cinta bangsa sepanjang masa. Ya, cinta bangsa sepanjang masa. Cakep. Oke, terima kasih Mas Aziz. Oke. Oh, Mas Gani ya? Mas Gani sudah datang belum? Ada yang kangen sama Mas Gani nih. Mas Gani, ada nggak? Mas Gani, ada yang kangen sama suaramu Mas Gani? Mas Gani yang mana? Mandek. Oh ya, Mas Gani PL. Pak Rio, kamu dikangenin sama Pak Rio. Oke. Bacakan Mas, dinyalakan dulu speakernya, di-loadkan dulu.
Mic-nya, Mas. Mic-nya. Oke. Mic-nya dulu, Mas. Halo, Mas Dani. Halo. Halo, ayo bacakan pantunnya. Udah bikin pantun belum? Mandi belum kan nih? Oh, enggak. Malah melarikan diri. Enggak, ini. Yuk, yang lainnya. Yo, yang Putri. Lambaikan tangan pada kamera. Siapa yang mau membacakan pantunnya? Oke, dipilih salah satu. Ya, siapakah? Oh, Mbak Afifah. Mbak Afifah sudah siap sekali dengan pantunnya. Bacakan pelan-pelan ya, Mbak ya, Bu Risma. Ya, pakai mic-nya. Dari Seram ke Pulau Buru, dalam Apa? acara beli pepaya. Oh, ya. Baik menghormati guru, berbakti jua pada orang tua. Oke, tetap menghormati guru menjadi apa tadi? Orang tua yang kedua. Pada orang tua. Oh, berarti menghormati orang tua dan juga menghormati guru. Oke, terima kasih Mbak Afifah. Ada lagi yang lain? Ya. Bebas, Putra atau Putri? Putri. Putri bisa. Lambaikan tangan pada kamera yang pantunnya sudah siap dibacakan. Oke, Destiara. Yo, Mbak Desti. Oke. Pelan-pelan ya. Bacain pelan-pelan. Mic-nya. Ora iso durek udah wis. Ke sawah mencari belalang. Di Oh, lumpur ke sawah terdapat mencari belalang. ikan. Cakep. Terus? Di lumpur terdapat ikan. Boleh saja bersenang-senang, tapi jangan lupa belajar. Baris ketiga apa sayang? Boleh saja bersenang-senang, tapi jangan lupa belajar. Boleh saja bersenang-senang, tapi jangan lupa belajar. Oke, cakep. Oke. Ya, Bu Risma juga akan membacakan pantun. Pantunnya Bu Risma adalah pantun teka-teki. Pantun teka-teki itu apa? Pantun yang berisi teka-teki. Nanti coba ditebak siapa yang bisa menebak pantun teka-teki milik Bu Karisma. Oke. Jauh nian kumbang berlayar. Cakep. Naik perahu ke pulau seberang. Bertubuh besar, bertelinga lebar, berekor pendek, berbelalai panjang. Ayo, binatang apakah itu? Ya, oke. Bu Risma bacakan sekali lagi. Jauh nian kumbang berlayar. Cakep. Naik perahu ke pulau seberang. Lanjut. Bertubuh besar, telinga lebar, berekor pendek, berbelalai panjang. Binatang apakah itu? Siapa yang mau bisa menjawab? Mas Hafiz, oke. Dia melambai-lambaikan tangan dari tadi. Mas Hafiz 4.1. Binatang apa yang Risma gambarkan tadi, Bu sayang? Apa? Gajah. Oh ya, gajah. Ciri-cirinya adalah apa? Bertubuh besar, bertelinga lebar, ekor pendek, berbelalai panjang. Oke, tepuk tangan. Satu lagi, nanti yang menjawab. Yang ini sudah skipping dulu. Oke. Daun janur dibuat ketupat. Ketupat matang dibelah 4. Sejenis kadal tapi suka melompat. Tubuh berwarna sesuai dengan tempat. Binatang apakah itu? Apa ya? Sekali lagi, Bu Risma bacakan. Dan daun janur dibuat kupat. Ketupat matang dibelah 4. Sejenis kadal tapi suka melompat. Tubuh berwarna sesuai dengan tempat. Binatang apakah itu? Oke, Mbak Dinda. Binatang apakah itu?
Bunglon. Apa? Iya, bunglon. Bunglon memang memiliki warna sesuai dengan tempatnya. Oke. Sudah ada terima kasih sudah menjawab. Oke, sudah ada berapa orang ini yang masuk, Pak? 150 giga. Wow. Oke. Sudah lebih dari separuh anak ya. Bu Risma akan menambahkan selain pantun, ciri-ciri pantun, berdasarkan isinya, pantun ada 4 jenis. Nah, pantun ada 4 baris, pantun ada 4 jenis. Boleh dicatat ya? Boleh dicatat. Berdasarkan isinya, pantun dibagi menjadi 4 jenis. Nah, jenis yang pertama adalah pantun nasihat. Nah, yang pertama adalah pantun nasihat. Pantun nasihat ini isinya berisi nasihat. Jadi nasihat untuk membuang sampah pada tempatnya. Tadi ada yang sudah membuat itu. Untuk menghormati guru. Nah, itu juga menghormati ayah dan ibu, orang tua kalian. Nah, itu juga termasuk pantun nasihat. Pantun yang kedua adalah pantun agama. Nah, pantun agama itu berisi tentang ajaran-ajaran yang ada di agama. Kalau kita, karena agama kita Islam ya, berarti pantunnya berisi apa? Berisi tentang ajakan untuk mengaji misalkan, ajakan untuk sholat tepat waktu. Oh, itu juga termasuk pantun agama. Pantun yang ketiga adalah pantun jenaka. Nah, pantun jenaka ini biasanya tokohnya adalah binatang atau fabel. Jadi dia bercerita tentang menceritakan tentang pantun yang isinya adalah tokoh-tokohnya adalah binatang. Contohnya seperti apa, Bu? Contohnya seperti ini. Oke. Bu Risma bacakan pantun jenaka ya. Tinggi-tinggi pohon cemara, pohon beringin, rumah gergasi. Gergasi itu apa? Gergasi itu semacam kancil. Nah, tinggi-tinggi pohon cemara, pohon beringin, rumah gergasi. Tertawa senang ayam betina, sebab buaya sakit gigi. Nah, itu termasuk pantun jenaka. Karena, kenapa kok jenaka? Ya, apakah kalian sudah pernah melihat buaya yang sakit gigi? Kenapa kok ayam betina itu senang ketika buaya itu sakit gigi? Karena tidak ada yang mengejar-ngejar dirinya, tidak ada yang akan memangsa ayam betina itu. Nah, sudah ada yang pernah membaca ceritanya? Nah, ceritanya itu ada di buku perpustakaan. Kalau dulu kalian sering main ke perpustakaan, kalian pasti menemukan buku itu. Oke? Yang terakhir, yang keempat adalah pantun teka-teki. Pantun teka-teki itu hampir adalah pantun yang tadi sudah Bu Risma bacakan, teka-teki. Isinya teka-teki, isinya menebak tebak-tebakan. Kira-kira Bu Risma akan membuat pantun teka-teki, anak-anak bisa menjawabnya atau enggak. Kira-kira apa ya, binatang apa ya yang tersembunyi di pantun teka-teki ini. Nah, saja Bu yang boleh ditebak. Oh, bisa macam-macam, sayuran, buah-buahan, atau nama hewan, atau nama tempat, boleh. Atau kalian membuat pantun teka-teki isinya adalah siapa anak di kelas ini yang memiliki ciri-ciri seperti ini. Oh, ternyata Pak Rio. Bisa. Oke, sudah? Tadi ada pantun, ada berdasarkan isinya ada 4 jenis. Mau ulangi ya. Yang pertama adalah pantun nasihat. Pantun yang isinya berupa nasihat. Pantun yang kedua adalah pantun agama yang berisi tentang ajaran agama. Pantun yang ketiga adalah pantun jenaka atau pantun yang lucu-lucuan. Nah, yang isinya adalah tokohnya adalah binatang. Terus kemudian pantun teka-teki. Pantun teka-teki isinya tebak-tebakan. Oke. Ya, sudah dicatat. Nah, besok kalau ulangan keluar ini. Ya. Oke. Sekarang coba tulis 1 sampai 5. Tulis 1 soal ya. Bu Risma mau mengadakan kuis 1 sampai 5. Kira-kira nanti kalian bisa menebak enggak apa ini termasuk jenis pantun yang apa? Oke.
Hadiahnya apa, Bu? Hadiahnya nanti dikasih sama Pak Rio. Oke. Sudah? Siap? Nomor 1 sampai 5 sudah ditulis? Oke. Nanti kalian menyebutkan kalau itu jenis pantun nasihat, maka kalian tulis pantun nasihat. Kalau itu pantun agama, kalian tulis pantun agama. Kalau pantun teka-teki, ya pantun teka-teki. Sudah siap? Kalau pantun jenaka, ya pantun jenaka. Nah, jatuh. Oke. Siap? Nomor 1 sampai 5. Bu Risma bacakan soalnya. Bambu tamiang membujur-bujur. Bambu kuning di rawa-rawa. Oke. Bambu tamiang membujur-bujur. Bambu tamiang itu bambu yang digunakan untuk membuat seruling. Bambu tamiang membujur-bujur. Bambu kuning di rawa-rawa. Kalau bermain, hendaklah jujur. Bermain curang tidak ada faedahnya. Kalau bermain, hendaklah jujur, karena bermain curang tidak ada faedahnya. Silahkan ditulis nomor 1. Apakah itu jenis pantun nasihat, ataukah pantun jenaka, atau pantun teka-teki, atau pantun agama? Sudah? Sudah? Oke. Pantun selanjutnya. Pohon, sudah siap? Oke. Pohon enau, pohon ara. Pohon enau itu pohon jambu apa? Kolang-kaling itu. Sejenis itu. Pohon enau, pohon ara. Pohon belimbing kecil-kecil. Tawa kerbau tiada terkira. Mendengar buaya diperdaya kancil. Oke, jenis pantun apakah itu? Sudah? Oke. Yang ketiga. Kue serampang bertepung kanji. Masak di kuali, besar apinya. Kue serampang bertepung kanji, masak di kuali, besar apinya. Mengaji tidak sembarang mengaji, baca Al-Quran berikut maknanya. Mengaji tidak sembarang mengaji, baca Al-Quran berikut maknanya. Maknanya itu artinya. Oke, itu tadi nomor 3. Nomor 3. Semuanya sudah? Ya, sudah selesai. Jempol. Oh, sudah selesai. Oke. Nomor 3, 1, 2, 3 sudah. Nomor 4. Siap. Rumah joglo, rumah limasan. Joglo berasal dari mana? Ya, rumah joglo. Rumah joglo, rumah limasan. Dibangun dari kayu angsana. Berwarna kuning keemas-emasan. Nah, warnanya kuning keemas-emasan. Paling disuka si Raja Kera. Apakah itu? Termasuk pantun apakah itu? Nomor 4. Sudah? Sekali lagi. Rumah bangun dari kayu angsana. Berwarna kuning keemas-emasan. Paling disuka si Raja Kera.
Nah, sudah. Oh, ada yang tanya nomor 3 minta dibacakan lagi. Oke, nomor 3 ya, kita ulang nomor 3. Kue serampang bertepung kanji, masak di kuali, besar apinya. Maknanya. Termasuk jenis pantun apakah itu? Itu tadi nomor 3. Sudah? Oke. Nomor 5. Nomor 1, 2, 3, 4. Sudah. Oke. Buah jambu, buah kedondong. Iya, ada yang suka jambu, wah jadi pengen lutisan. Buah jambu, buah kedondong. Duku Cina, kacang kenari. Berselimut benang jadi kepompong, lalu bersayap warna-warni. Nah, sudah? Bu Risma bacakan sekali lagi yang nomor 5. Buah jambu, buah kedondong, duku Cina. Berselimut benang jadi kepompong, lalu bersayap warna-warni. Apakah itu? Oke, Bu Risma bacakan sekali lagi ya, mulai dari pantun yang pertama. Pantun yang pertama, bambu tamiang membujur-bujur, bambu kuning di rawa-rawa. Kalau bermain, hendaklah jujur. Bermain curang tak ada faedahnya atau tak ada manfaatnya. Oke, itu tadi nomor 1. Nomor 2, pohon enau, pohon ara, pohon belimbing kecil-kecil. Tawa kerbau tiada terkira. Mendengar buaya diperdaya kancil. Oke. Nomor 3. Kue serampang bertepung kanji. Masak di kuali besar apinya. Mengaji tidak sembarang mengaji. Mengaji tidak sembarang mengaji. Baca Al-Quran. Berikut maknanya. Oke, termasuk pantun apa? Tulis nomor 3. Nomor 4. Rumah joglo, rumah limasan. Dibangun dari kayu angsana. Berwarna kuning keemas-emasan. Paling disuka si raja kera. Pantun apakah itu? Oke, nomor terakhir, nomor 5. Oke. Buah jambu, buah kedondong, duku Cina, kacang kenari. Berselimut benang jadi kepompong, lalu bersayap warna-warni. Ya, kita cek. Oke, nomor 1. Jawabannya adalah, coba Bu Risma tunjuk Mas siapa? Mas Sultan, nomor 1. Jawabannya apa Mas Sultan? Mic-nya? Ya. Nasihat. Pantun pertama adalah pantun nasihat. Ya, betul sekali. Bambu kuning, bambu tamiang, bambu bujur-bujur, bambu kuning di rawa-rawa. Kalau bermain hendak tak jujur, bermain curang tak ada manfaatnya. Oke, terima kasih Mas Sultan. Nomor 2, silahkan dijawab. Mbak siapa ya? Nomor 2. Mbak siapa? Oke. Mbak Nisa. Oh, Mbak Yesa. Oh, Mbak Yesa. Nomor 2 jawabannya apa Mbak Yesa? Mic-nya dinyalakan dulu. Oke. Pantun apa Mbak? Pantun jenaka.
Pantun jenaka. Oke, betul sekali. Nomor 2 adalah pantun jenaka. Pohon enau, pohon ara, pohon belimbing kecil-kecil. Tawa kerbau tiada terkira karena mendengar buaya diperdaya kancil. Nah, siapa suka cerita kancil pasti tahu cerita ini. Oke, nomor 3. Silahkan dijawab, Mas. Siapa? Mas? Mas Tama. Oke, Mas Tama. Nomor 3. Pantun agama. Pantun agama. Kue serampang bertepung kanji, masak di kuali besar apinya. Mengaji tidak sembarang mengaji, baca Al-Quran berikut maknanya. Oke, terima kasih Mas Tama. Nomor 4, silahkan Mbak siapa? Mbak, Silakan Mbak siapa? Oh, Mbak Hasna. Oke, Mbak Hasna. Mbak Hasna, nomor 4, Mbak. Termasuk pantun apa? Ya? Pantun? Oke, nomor 4 adalah pantun teka-teki. Rumah joglo, rumah limasan, dibangun dari kayu angsana. Berwarna kuning keemas-emasan, paling disuka si Raja Kera. Kira-kira ini apa ini? Yang dibicarakan apa ini Mbak Hasna? Jawaban dari teka-tekinya adalah? Ya? Buah pisang. Oh, buah pisang. Ya, betul sekali. Berwarna kuning keemas-emasan seperti emas. Paling disuka si Raja Kera alias si Raja Monyet. Itu artinya adalah buah pisang. Oke, nomor 5. Nomor 5. Siapa? Bebas. Mbak atau Mas bebas. Sadat? Oke, ya Mas Sadat. Ya? Mic-nya? Teka-teki. Pantun teka-teki. Saya bacakan. Buah jambu, buah kedondong. Duku Cina, kacang kenari. Berselimut benang jadi kepompong. Lalu bersayap warna-warni. Kira-kira apa ini, Mas? Kupu-kupu. Oh ya, kupu-kupu. Oke, terima kasih Mas Sadat. Oke, Bu Risma pengen tahu. Acungkan tangan, lambaikan tangan ke kamera. Siapa yang betul semuanya? 1 sampai 5 betul semuanya? Oh, banyak sekali ternyata sudah paham ya anak-anak tentang jenis-jenis isi pantun. Yang salah satu? Oh, 1 orang tok. Oke, 1 orang tok. Oke, berarti semuanya sudah paham ya. Berdasarkan isinya, pantun itu ada 4 jenis. Yang pertama pantun nasihat, yang kedua pantun agama, yang ketiga pantun jenaka, dan yang keempat pantun teka-teki. Sudah siap untuk tryout ini berarti ya. Sudah siap untuk ulangan. Nah, oke. Ya, itu saja materi pantun dari Bu Risma kali ini. Materinya akan disambung oleh Bu Fatma. Sudah disiapkan alat tulisnya? Magnetnya? Nah, coba diangkat magnetnya. Nah, sudah siap berarti ya. Oke, terima kasih anak-anakku sudah mengikuti pelajaran Bu Risma hari ini. Cukup sekian, Bu Risma mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dilanjutkan oleh Bu Fatma. Monggo Bu Fatma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Halo. Oi, awak gelap lah. Awak gelap dulu. Awak gelap. Rap. Udah. Ini udah mulai, Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan melakukan percobaan tentang magnet. Sudah siap semua? Oke, kita
siapkan kertas yang kemarin ya. Daftar alat-alat kemarin. Daftar alat yang bahan yang harus kita persiapkan. Pertama, nanti Bu, kita siapkan alat dan bahannya dahulu. Kalian letakkan di samping kalian. Oke, pertama, mana magnet kalian? Letakkan di depan kamera. Oke, sudah ada magnetnya? Kalau sudah ada, letakkan di depan kalian. Magnet sudah ada. Lalu yang kedua, klip kertas. Oke, kita siapkan klip kertas. Klip kertas, sudah ada semuanya? Kita letakkan depan kalian. Lalu plastik boleh, atau bungkus permen juga boleh. Oke, Bu Fatma pakai bungkus permen saja. Sudah siap semua? Oke, letakkan di depan kalian. Lalu yang ketiga adalah buku tulis. Pakai buku tulis boleh, pakai kertas lipat boleh. Oke, Bu Fatma pakai buku tulis. Lalu yang selanjutnya ada peniti. Peniti, siapkan dulu penitinya. Ada peniti, siap? Letakkan depan. Lalu ada sapu tangan. Sapu tangan boleh, kain juga boleh, bebas. Ada semuanya? Oke, kita letakkan juga. Lalu ada kayu kecil atau pensil. Ada pensil? Nah, Bu Fatma ternyata juga bawa pakai pensil kecil. Yang ketujuh, paku. Sudah siap pakunya? Kita cari dulu paku mana. Sudah siap? Lalu yang ke-8 ada kaca. Bu Fatma punya kaca besar. Bu, kalau kacanya kecil gimana? Boleh apa tidak? Boleh. Kaca kecil boleh, kaca besar boleh. Terusnya ada isi staples. Isi staples ya, nggak perlu banyak-banyak, satu juga boleh. Isi staples kita taruh samping. Lalu ada sendok yang terbuat dari logam. Jadi bukan dari plastik ya, dari logam. Sudah ada? Lalu yang ke-12, karet gelang. Ada karetnya. Lalu yang ke-13, kapas boleh, cotton bud juga boleh seadanya. Bu Fatma memakai kapas. Kalau yang punya cotton bud boleh. Yang ke-14 adalah kunci. Kunci motor boleh, kunci almari boleh, kunci rumah boleh, kunci apapun boleh. Yang terakhir adalah tanah. Sudah siap tanahnya? Sudah ambil tanah? Wah, Mas Kemal tanahnya banyak sekali. Oke, sekarang kita mulai percobaannya.
Siapkan pensil atau pulpen untuk mencentang kertas kalian. Ya, kita mulai percobaan satu persatu, nanti kalian centang. Oke, yang pertama kita ambil magnet, lalu kita dekatkan. Yang pertama adalah klip kertas. Kalian coba dekatkan, akan menempel apa tidak? Coba didekatkan di depan kamera kalian. Menempel apa tidak? Oke, letakkan depan kamera semuanya. Perlihatkan depan kamera. Menempel apa tidak? Coba Mas Royan, menempel apa tidak Mas? Kalau menempel, jempol. Kalau tidak menempel, tanda silang. Oke, kalau menempel, jempol. Kalau tidak menempel, tanda silang. Oke, mana Mas Royan? Oke, Mas Royan jempol. Semuanya bareng ya. Kalau menempel, jempol. Oke, hitungan ketiga. 1, 2, 3. Wah, ternyata klip kertas jempol semua. Berarti menempel ya. Kita centang di kertas. Kita centang di kertas berarti yang menempel. Oke, selanjutnya plastik atau bungkus permen. Oke, kita dekatkan. Menempel apa tidak? Coba, plastik menempel apa tidak? Oke, hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Menempel apa tidak? Silang. Adakah yang menempel? Oke, no. Ternyata plastik tidak menempel. Jadi kita centang yang tidak menempel. Yuk, yang ketiga memakai buku tulis. Kita dekatkan buku tulis atau kertas lipat pada magnetnya. Coba menempel apa tidak? Ternyata magnetnya jatuh. Oke, hitungan ketiga, silang atau jempol ya, dihitung Bu Fatma. 1, 2, 3. Sip, silang semuanya. Lalu kita centang ya di buku, berarti buku tulis tidak menempel. Hati-hati, ini harus kita centang sesuai dengan percobaan tadi. Yang keempat, peniti. Yuk, sekarang kita coba dekatkan peniti dengan magnet. Apakah menempel atau tidak? Dalam hitungan ketiga, siap? 1, 2, 3. Wow, semuanya jempol. Berarti peniti sama magnet menempel. Kelima, memakai kain atau sapu tangan. Ambil sapu tangan kalian. Atau kain juga boleh. Lalu dekatkan. Oke, menempel atau tidak? Coba ya, dekatkan ya, menempel atau tidak. Dalam hitungan ketiga, silang atau jempol ya. 1, 2, 3. Wow, silang semua. Berarti kain atau sapu tangan itu tidak menempel. Percobaan yang keenam, kayu kecil atau pensil, ada yang bawa pensil atau kayu, kita dekatkan dengan magnet. Kita dekatkan, menempel apa tidak? Dia. Hitungan ketiga, silang atau jempol. 1, 2, 3. Loh, mana? Ayo, Mas Ahdan, silang apa jempol? Ya, sip, silang semuanya. Yang ketujuh, sekarang paku. Ambil paku kalian. Paku, kita dekatkan juga. Oke. Menempel apa tidak? Hitungan ketiga ya. 1,
2, 3. Oke, Mas Bima udah jempol, Mbak Arfa udah jempol, Mbak Kalista jempol apa silang? Ya, udah jempol, sip semuanya. Berarti paku sama magnet saling menempel. Nah, sekarang kita coba yang kaca. Kaca menempel apa tidak ya? Dengan kaca menempel apa tidak ya? Coba kita dekatkan. Menempel apa enggak, anak-anak? Ayo. Wow, Mas Bima udah silang. Yuk, yang lainnya, silang apa jempol? Mas Raffi udah silang. Mas Aji udah silang. Mbak Kansa silang. Ayo, yang lainnya. Hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Silang semua. Sip, betul semua. Sekarang yang isi staples. Ambil satu boleh, segini juga boleh. Kita dekatkan. 1, 2, 3. Dekatkan. Nah, menempel apa tidak? Ayo Mbak Oriza Azahra, silang apa jempol? Oke, Mbak Oriza jempol. Mas Yaki kok silang? Coba Mas Yaki lagi. Oh, jempol sekarang. Mas Fatah jempol atau silang? Sip, jempol. Berarti antara staples dengan magnet saling menempel. Centang, jangan lupa. Yuk, sekarang percobaan yang ke-10. Sendok logam. Kita ambil sendoknya. Yang logam ya anak-anak, jangan yang plastik. Kita dekatkan. Apakah dia akan menempel? Silang ataukah jempol? Silang ataukah jempol? Ayo. Coba Mbak Charlis. Mbak Charlis jempol. Mas Danis, ayo Mas Danis apa? Jempol atau silang? Jempol. Mbak Naswa udah jempol. Lainnya. Mas Mirza, jempol atau silang? Ternyata semuanya jempol. Sip, yuk dicentang yang menempel. Oke, lalu percobaan selanjutnya uang logam. Uang logam 500-an boleh, 200-an boleh. Kita coba dekatkan apakah dia menempel? Apakah menempel? Menempel tidak? Mas Azam coba jempol atau silang? Ayo Mas Azam apa? Loh, Mas Azam jempol menempel? Yang lain coba menempel apa tidak? Oh ya, ternyata uangnya beda. Ada yang uang yang aluminium, ada yang logam, ada yang berwarna putih, ada yang berwarna emas ya. Ternyata beda-beda. Kalau yang berwarna putih, ini seperti punyanya Bu Fatma, itu yang 500-an ternyata dia tidak menempel. Ada yang menempel enggak tadi? Punyanya siapa yang menempel? Punyanya Mas. Punyanya Mbak Faiza menempel. Oh, itu uang yang 1000. Ternyata uang yang 1000 logam menempel. Jadi bahan dasarnya beda ya. Oke, jadi untuk uang ada yang menempel, ada yang tidak menempel. Tergantung bahannya. Oke, jadi yang menempel langsung aja dicentang yang menempel. Yang tidak menempel langsung dicentang di kolom yang tepat, yang sesuai. Sama dikasih keterangan ya,
kalian memakainya uang 1.000 atau uang 500-an. Percobaan yang ke-12. Karet gelang. Ambil karetnya, menempel apa tidak? Mas Hafiz tidak. Ternyata Bu Fatma, tidak menempel. Ini tadi tidak menempel ya anak-anak ternyata. Yuk kita perlihatkan jempolnya atau silangnya. Hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Mbak Desi coba. Wah, sip. Silang semua. Mas Afan, ayo apa? Yap, silang. Mana ya yang belum ya? Oh, udah semua. Semuanya silang. Percobaan yang ke-13. Kapas atau cotton bud. Ambil, lalu kita dekatkan. Ambil, lalu kita dekatkan. Apakah dia akan menempel? Apakah dia akan menempel? Coba. Apakah dia menempel? Coba, mana silangnya atau jempolnya? Ya, kapas dengan magnet. Kita ulangi, kita dekatkan. 1, 2, 3. Mari kita perlihatkan jempol atau silangnya dalam hitungan 3. 1, 2, 3. Yuk, Mas Arya, apa? Menempel apa tidak? Jempol apa silang? Oh, Mas Sultan silang, Mas Arya silang. Adakah yang jempol? Ternyata tidak ada. Ternyata kapas sama magnet itu tidak saling menempel. Percobaan ke-14, kita ambil kunci. Bu Fatma pakai kunci motor ya. Kalian bisa pakai kunci rumah boleh, pakai kunci kamar boleh. Oke, kita dekatkan pada bagian yang logam ya. Bagian yang logam. Kita dekatkan, apakah dia akan menempel? Coba, adakah yang menempel? Kalau menempel berarti jempol. Oke, Mas Hafiz, menempel enggak Mas Hafiz? Oke, Mas Sultan tidak. Mas Gani menempel. Coba Mas Gani, yang ditempelkan kuncinya, bukan gantungan kuncinya ya. Coba Mas Gani, kuncinya ya. Yang kunci. Oh ya, sip. Jadi kunci ternyata juga bahan dasarnya berbeda-beda ya. Ada yang bisa menempel, ini punyanya Bu Fatma ternyata nggak bisa menempel. Oh, ternyata jatuh punyanya Bu Fatma. Kita coba pakai kunci yang kedua. Oh, kunci yang kedua ternyata juga jatuh. Berarti kunci ada yang menempel, ada yang tidak menempel. Oke, kalian centang pada percobaan kalian. Kalau kunci kalian menempel, berarti centang yang menempel. Kalau tidak, berarti centang yang tidak menempel. Yang terakhir, percobaan terakhir, tanah. Oke, kalian ambil tanah. Sudah semua? Lalu kalian dekatkan magnet kalian pada tanah tersebut. Apakah tanah itu akan menempel pada magnet? Sudah semua? Sudah didekatkan?
Coba siapa ya yang sudah ya? Coba silang atau jempol. Mas Arya, silang. Lalu Mbak Sarlis, jempol. Siapa lagi ya? Mbak Hasna, jempol. Mas Faiza, silang. Coba Mas Faiza dekatkan lagi pada tanah. Coba tanahnya menempel apa tidak? Mbak Kansa menempel. Mas Faiza menempel. Mbak Zian juga menempel. Ada yang tidak bisa menempel siapa? Ayo coba. Yang silang siapa? Ya, ternyata tanah dengan magnet saling menempel. Jempol ya anak-anak. Jempol. Oke, percobaan telah selesai. Sekarang kita tarik kesimpulan. Di sini terdapat kesimpulan ya. Ada yang disebut benda magnetik dan ada yang disebut dengan benda non-magnetik. Adakah yang tahu apa itu benda magnetik? Coba Bu Fatma mau satu orang anak. Adakah yang tahu benda magnetik itu apa sih? Coba Mas, siapa ya? Coba Mas Arya. Benda magnetik itu apa Mas Arya? Coba speakernya dihidupkan. Oke, udah. Apa Mas? Oke, benda yang dapat ditarik magnet. Betul nggak teman-teman? Ayo, kalau betul jempol, kalau salah silang. Betul nggak? Wah, ternyata teman-teman Mas Arya ngasih jempol semua. Berarti benar. Oke, kita tulis dahulu ya. Benda magnetik adalah benda yang dapat ditarik oleh magnet. Oke, kita tulis dahulu. Benda magnetik adalah benda yang dapat ditarik oleh magnet. Contohnya sekarang, Bu Fatma minta siapa ya yang mau menyebutkan dua saja, dua contoh benda magnetik yang tadi sudah kita lakukan percobaan. Coba Mbak Naswa. Speakernya dihidupkan. Oke, apa saja Mbak Naswa? Contoh benda magnetik. Peniti dan paku. Sama? Paku. Dan paku. Coba teman-teman, betul apa salah? Peniti dan paku adalah benda magnetik. Jempol atau silang? Wah, ternyata teman-teman ngasih jempol. Berarti jawaban Mbak Naswa benar. Oke, sekarang yang B. Benda non-magnetik. Apakah itu benda non-magnetik? Coba ya, yang putri siapa? Oh, Mbak Akila. Coba Mbak Akila. Speakernya dihidupkan dulu. Oke, udah. Apakah itu benda non-magnetik? Dapat ditarik oleh magnet. Oke, benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Coba teman-teman, jempol atau silang? Jawaban Mbak Akila. Hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Wih, jempol semua. Berarti benar. Oke, sambil kita tulis ya. Benda non-magnetik adalah benda yang tidak bisa ditarik oleh magnet. Benda yang tidak bisa ditarik oleh magnet. Contohnya sekarang, coba siapa ya? Contoh benda magnetik. Contoh benda non-magnetik ya, non-magnetik. Adit, coba Mas Adit, 4B. Apa Mas? Kayu, sama? Coba ulangi lagi, kayu sama? Kayu dan plastik. Kayu dan buku. Plastik. Oh, kayu dan plastik. Mas Adit jawabnya kayu dan plastik.
Kira-kira teman-teman betul apa enggak jawabannya Mas Adit? Jempol atau silang? 1, 2, 3. Sip, jempol. Berarti jawaban Mas Adit benar. Oke, boleh ya kita tulis contoh benda magnetik adalah kayu, plastik, kertas, kaca. Nah, itu tadi contoh-contoh benda non-magnetik. Sudah selesai nulisnya? Oke, kalau sudah selesai, kita ambil magnet kita lagi. Kemarin diberi 2 magnet kan kalian? Bagi yang magnetnya beda nggak apa-apa. Bu, saya beli lagi magnet, boleh. Kita ambil 2 buah magnet. Sekarang coba kita dekatkan. Karena ini magnetnya warnanya sama, kita anggap yang satu magnet punya berapa kutub? Ada yang sudah tahu belum? Magnet ternyata punya 2 kutub. Kutub ya, Mas Odilio benar, punya 2 kutub. Kutub utara dan kutub selatan. Mari kita dekatkan. Oke, Bu Fatman dekatkan ke meja ya. Coba. Oke. Ada satu magnet, lalu kita dekatkan. Coba, magnetnya akan tarik menarik atau tolak menolak. Nah, punya kalian apa? Tarik menarik atau tolak menolak? Punya Bu Fatma, ternyata magnetnya saling tarik menarik. Berarti itu soal yang nomor berapa? Berarti kalau tarik menarik nomor 2 atau nomor 3? Oke, kita pakai jari ya kalau nomor 2 atau nomor 3. Oke, dalam hitungan ketiga ya. Magnetnya Bu Fatma ternyata saling tarik menarik. Dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Coba Mas Atta, nomor 2. Coba yang lainnya. Ayo, kalau tarik menarik berarti kutubnya senama apa tidak ya? Oke, Mas Afan nomor 3. Yang lain lagi. Mbak Alvira nomor berapa? 2 apa 3? Berapa? Oke, kita lihat ya yang nomor 2. Kutub magnet yang sama, kalau sama, jika didekatkan, oke kita lihat ya yang sama, jika didekatkan dia akan apa? Tolak menolak apa tarik menarik? Coba Mbak Alvira, dinyalakan stikernya. Untuk soal nomor 2. Oke, udah? Yuk, kutub yang sama jika didekatkan maka akan apa? Tolak menolak. Menempel atau tolak menolak? Tolak menolak. Ya, benar. Jadi kalau kutub utara bertemu dengan kutub utara sama-sama ya, berarti kutubnya sama, dia akan tolak menolak. Oke, langsung kita tulis ya anak-anak. Untuk nomor 2, kutub magnet yang sama jika didekatkan maka akan tolak menolak. Sekarang pertanyaan terakhir, nomor 3. Kutub magnet yang berbeda jika didekatkan maka akan, coba satu anak lagi. Yang berbeda itu berarti utara bertemu dengan selatan. Kutubnya beda. Coba siapa ya yang mau jawab ya? Coba Mas Royan. Ya, coba kalau kutub utara bertemu dengan kutub selatan, berarti akan tarik menarik atau tolak menolak? Tarik menarik.
kutub yang berbeda akan tarik-menarik. Coba kita tanyakan sama teman-teman, betul apa tidak? Jempol atau silang? Oke, dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Wah, ternyata jempol semua. Berarti jawabannya Mas Royan adalah benar. Oke, sudah semuanya? Nanti kalian bisa bermain-main lagi dengan magnet ini. Bu, saya pengen mencoba magnet dengan bolpen. Nempel apa tidak ya? Boleh. Bu, saya pengen mencoba magnet dengan apa ya? Magnet dengan meja yang terbuat dari kayu. Menempel apa tidak? Boleh. Masih ada kan magnetnya? Ada yang bertanya? Sebelum Bu Fatma tutup? Ada yang bertanya tidak tentang magnet? Ya. Coba Mbak Almira, komentarnya apa percobaan ini? Ada kesannya tidak? Coba speakernya dihidupkan dahulu. Speakernya dihidupkan. Oke, komentarnya bagaimana Mbak Almira? Aku enggak, itu sendiri. Apa? Aku enggak, itu sendiri. Ya, itu percobaannya bagaimana? Menyenangkan apa tidak? Begitu. Komentarnya bagaimana? Gimana tadi percobaannya? Seru? Punya yang namanya tanah, sama yang kaca. Susah apa mudah? Mudah? Sudah bisa membedakan benda magnetik sama non magnetik? Bisa? Nah, ya, coba yang lain. Ada enggak ya yang bertanya? Coba ada yang bertanya atau kesannya bagaimana setelah mengikuti percobaan? Bentar, ada enggak ya yang bertanya? Bu Fatma cari dulu, cari. Oh, Mbak Adinda, coba gimana Mbak kesan-kesannya atau mau bertanya? Gimana kesan-kesannya? Saya seneng. Oh, seneng. Nanti bisa mainan magnet lagi ya Mbak? Iya? Ya, Mudah apa tidak tadi? mudah. Mudah? Oke. Ada lagi yang mau disampaikan? Sudah bisa membedakan benda magnetik sama yang tidak? Mbak Adinda? Contoh benda magnetik apa Mbak Adinda? Klip kertas. Oh, sip. Terus Apalagi? sendok. Oh ya. Sendok logam. Oke. Coba ada lagi enggak? Satu lagi. Ada enggak yang mau bertanya atau memberi kesannya? Oke, laki-laki ya. Coba Mas Arya. Nyalakan speakernya Mas Arya. Klik. Oke. Gimana Mas Arya? Kalau manusia itu ada magnetiknya enggak, Bu? Kalau Manusia. ya coba kamu tempelkan magnetmu di tubuhmu, coba di tanganmu, bisa apa tidak? Coba, atau di pipi, bisa apa tidak? Coba ditempelkan di pipi, atau di kuku, coba, bisa apa tidak? Tidak? Berarti manusia punya magnet enggak? Enggak, ya. Sip. Oke, udah?
Ada lagi kah yang mau bertanya? Sudah? Mas Arya juga sudah? Oke. Cukup sekian dari Bu Fatma. Jangan lupa belajar untuk persiapan TO dan PTS 2. Babnya tema 6 dan 7. Untuk IPA berarti materinya apa anak-anak? Untuk IPA berarti materinya metamorfosis sama gaya. Jangan lupa dipelajari semuanya. Buku tema 6 dan buku tema 7 beserta mapel lainnya. Semangat dalam belajar. Tetap berdoa. Jangan lupa sholat 5 waktu. Cukup sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.